Sekarang ini dibutuhkan guru sebesar itu. Oh. Kalaupun kita hire 1 juta orang nih, tapi pandemi masih berlangsung, katakanlah 2 tahun lagi, kan gurunya juga nggak kerja. Iya kan? Kan gurunya juga nggak kerja. Iya kan? Jadi bisa dibilang kalau kita bicara mengenai honorer, terutama guru honorer K2, ini berarti peluangnya cukup sedikit Pak ya, persaingan nanti di tes ini Pak, karena kan karena keterbatasan dana, juga perhitungan dari pusat juga tidak sesuai kebutuhan. Kalau misalnya Bapak jelaskan, akhirnya dipangkas. Makanya honorer masih banyak ini nanti yang belum terserap dalam seleksi 2021. Ini kan sebetulnya kebijakan yang diambil sebelum pandemi. Setelah pandemi, apa yang berubah? Pertama, realokasi dana untuk pandemi. Ya, dana itu turun lah untuk itu. Yang kedua, dengan adanya belajar dari rumah, ini apakah sekarang ini dibutuhkan guru sebesar itu? Kalaupun kita hire 1 juta orang nih, tapi pandemi masih berlangsung, katakanlah 2 tahun lagi, kan gurunya juga nggak kerja. Iya kan? Nah, jadi kenapa kita tidak kemudian hitung secara Faktual, kondisi faktual sekarang ini, kalau dengan pandemi ini, setahun ini kita butuh guru berapa sih sebetulnya? Kan ini lebih masuk akal kan sebetulnya. Itu yang kemudian teman-teman kalau lihat jika itu kayaknya kita kan belum, orang ini masih pandemi, masih apalagi dengan naik lagi prevalensi menderitanya kan, jadi udahlah kita segitu aja. Nah itu seperti itu. Nah tentu saja ini tidak seperti harapan dari para teman-teman honorer, guru honorer itu gitu ya, tapi ya inilah situasinya sekarang terjadi. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka bisa berkompetisi untuk masuk. Dan Bapak pernah menjelaskan kompetisi yang di tahun ini para honorer itu tetap bisa 3 kali kan gitu nih Bapak ya, 3 kali tes. Ya. Kalau lolos passing grade nanti dialokasikan pengangkatannya di tahun-tahun berikutnya gitu. Seringkali katakanlah saya lah Pak ya, seringkali kan kebijakan ini berubah-ubah. Mungkin nanti siapa pejabat, siapa Bapak, siapa tahu nanti Bapak promosi kemana udah ganti lagi kebijakan. Nah, ada nggak jaminan nih Bapak nih? Katakanlah boleh ikut semua, siapa yang lolos nggak ada formasinya tahun depan diangkat. Tiba-tiba begitu ikut tes nggak diangkat. Kan kecemasan ini wajar Pak, ketika kasus 2019 kan gitu, menunggu ketidakpastian begitu lama. Bagaimana Bapak menjelaskan ini kepada para guru honorer terutama ya, dan honorer secara umum Bapak? Jadi yang kita perlu pegang adalah formasi real, bukan jumlah formasi yang diusulkan, ya, bukan 1 juta orang, ya, tapi formasi realnya sekarang ini adalah 521 ribuan. Jadi itu yang kita penuhi itu, ya. Nah, ini kan mereka punya 3 kali kesempatan. Ya, karena kesempatan kalau nggak lulus, tapi ini tidak berlaku sama sebetulnya 3 kali kesempatan ya. Jadi yang punya 3 kali kesempatan sebetulnya orang-orang yang namanya terdaftar dalam database honorer K2 maupun dalam data dapur. Itu yang punya 3 kali kesempatan. Jadi pertama, yang 2 dulu ini, kalau formasinya ada banyak, silakan saja. Tapi kalau formasinya tidak, hanya orang-orang yang ada dalam formasi itu, yang tercatat dalam formasi itu yang boleh ikut. Jadi mereka dulu. Nah, kalau ini belum terisi semua, ada keduanya, ditambahin lagi. Nah, yang belum lulus ini tambah lagi dengan yang kelompok yang punya sertifikat tes, belum lagi tambahin lagi gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah, jadi kami berharap yang honorer berderajat ini bisa mendapatkan peluang lebih banyak.